Pada zaman dahulu, di sebuah bukit yang jauh dari desa di bumi Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak janda itu luar biasa cantiknya, namun sayangnya perilakunya amat buruk. Gadis itu amat pemalas, dia tak pernah mau membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Gadis itu ternyata sangat manja, segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta kepada ibunya, harus selalu dikabulkan. Ia sama sekali tidak peduli keadaan ibunya yang amat miskin. Pada suatu hari, gadis itu meminta dibelikan baju baru. Meskipun sebenarnya, baju-baju masih banyak yang baru. Dengan amat sedih, ibunya terpaksa harus membongkar simpanannya agar bisa memenuhi keinginan anaknya. Keduanya segera berjalan beriringan untuk menuju ke pasar yang terletak di kota. Si gadis yang telah berdandan begitu cantik berjalan di rumah dengan diiringi oleh ibunya yang berpakaian dekil dan kotor. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang pun memandangi keduanya. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandanginya. Namun orang-orang pun juga mulai berkasak kusuk melihat ada seseorang perempuan tua yang berpakaian seperti seorang gembel, selalu mengiringi gadis yang cantik itu. Orang-orang pun mulai saling bertanya di antara yang satu dengan yang lainnya. Ada yang menduga orang tua yang berpakaian luduh itu orang tua si gadis cantik, tetapi banyak pula yang berpendapat bahwa orang tua itu dayang-dayangnya. Dan si gadis yang mendengar kasak kusuk orang di desa di sepanjang jalan itu, tanpa sadar menoleh dan mengamati ibunya. Tiba-tiba dia merasa amat malu memandang sosok ibunya. Hai gadis nan cantik, apakah orang tua yang berjalan di belakangmu itu ibumu? Akhirnya orang-orang pun mulai bertanya kepada gadis itu. Bukan, ia adalah dayangku, kata gadis itu tak mau mengaku ibunya. Keduanya pun melanjutkan perjalanannya ke pasar kota. Namun, tak lama beberapa kemudian, datang beberapa pemuda menggodanya. Hai, cantik, apakah benar yang berjalan di belakangmu itu ibumu? Bukan, kalian jangan menghina aku ya. Mana mungkin aku mempunyai ibu seperti dia. Lihat, aku begini cantik. Apakah mungkin ibuku seorang gembel seperti dia? Dia adalah budakku. Jawab gadis itu kembali menyangkal ibunya. Begitulah, di sepanjang perjalanan menuju ke pasar kota, si gadis selalu menyangkal ibunya. Si ibu yang mendengar jawaban putrinya menjadi begitu sedih. Ia benar-benar tak menyangka putrinya yang amat ia sayangi tidak hanya pemalas tetapi juga durhaka. Si ibu yang selama ini selalu menyabarkan diri menghadapi perilaku anaknya yang buruk, akhirnya tak kuasa menahan rasa kecewa dan sakit hatinya. Ia pun berkata, "Oh anakku, tega nian kau mendurhakai ibumu. Murka apa yang akan kau terima?" Dari Tuhan Sang Pencipta anakku, berkata ibunya di dalam hati dengan pilu. Seiring dengan kata-kata ibunya itu, mendadak saja murka Tuhan datang menimpa gadis cantik itu. Perlahan namun pasti, tubuh gadis cantik itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan telah mencapai setengah badan, gadis cantik itu menjerit dan meratapi dengan air mata yang bercucuran, memohon ampun kepada ibunya. Ibu, ampunilah anakmu. Gadis cantik itu terus meratap dan menangis memohon ampun kepada ibunya. Namun, semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, orang-orang masih dapat melihat kedua matanya masih merintikkan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis cantik yang terkena kutukan itu kemudian disebut batu menangis sehingga saat ini.